Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya padamu Tuhan, Kau genapi firman-Mu. Oh, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, Kau besar. Terima kasih Tuhan, ku menyembah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa
firman-Mu itu tidak pernah berubah. Kami percaya dan kami mau perkatakan Tuhan, biar itu boleh terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih, biarlah Engkau memberkati kami Tuhan melalui firman yang sebentar kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang roh iman, kuasa di dalam perkataan. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Saya percaya iman itu juga harus diperkatakan. Iman adalah melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa melihat itu di dalam iman kita. Satu kali saya melihat seorang pembicara, dia mengundang semua audiensnya. Dia katakan, mari Bapak Ibu silakan berdiri. Dan kemudian bersorak, merdeka, merdeka. Semua audiens yang ribuan itu, mereka bangkit. Dan mereka katakan merdeka seperti yang diperintahkan oleh pembicara. Apa yang kita petik dari hal ini? Karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Begitu juga di dalam iman percaya kepada Tuhan. Saat kita berbicara dengan iman, kita deklarasikan, maka itu ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan sertakan di dalam kehidupan orang percaya. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, ini tentang roh iman. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu, iman perlu diperkatakan. Pentingnya kita mengucapkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Itu Roma 10 ayat yang ke-17. Sehingga saat kita punya iman percaya harus diperkatakan. Inilah pentingnya kita untuk memperkatakan firman. Karena saat kita memperkatakan firman, kuasa itu boleh dilepaskan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sebab kita ini saat dikatakan di dalam Yosua 1, pentingnya kita untuk memperkatakan, merenungkan firman dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, aku yang akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Itulah pentingnya kita memperkatakan firman. Satu, karena melalui memperkatakan itu kita diperkuat di dalam iman. Yang kedua, itu perintahnya Tuhan untuk kita merenungkan, memperkatakan, sehingga Tuhanlah yang membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Demikian juga di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa iman kita itu perlu diperkatakan. Iman perlu diperkatakan. Matius 21 ayat 21. Dikatakan Yesus menjawab murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kubuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Tuhan mengajarkan iman harus diperkatakan.
di dalam Markus 11 ayat 23 dikatakan juga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu ada hubungan yang luar biasa dalam perkataan iman dengan apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi perkataan kita ini sangat berhubungan dengan apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Karena itu saya ingin menyatakan kepada kita semua bagaimana kita memperhatikan perkataan kita. Tuhan juga Allah Bapa menciptakan dunia ini dengan Dia berfirman. Maka kemudian Dia melihat semuanya terjadi dan itu amat baik. Perkataan firman itu sangat luar biasa. Dan kalau Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya, Tuhan memberikan kepada kita firman-firman-Nya, marilah kita mulai perkatakan firman itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat janji Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita, berdoalah, renungkan firman itu, dan mulai perkatakan kata-kata imanmu. Saat engkau merenungkan, engkau mendapatkan rema dari Tuhan, engkau memperkatakan setiap janji Tuhan itu, perkatakan. Dan saat kita memperkatakannya, sepertinya saya merasakan kita itu melepaskan kuasa Tuhan itu bekerja. Iman kita semakin dikuatkan saat kita memperkatakan perkataan-perkataan firman. Dan sebaliknya, kalau kita memperkatakan kekhawatiran kita, memperkatakan besarnya masalah kita, maka itu pula yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita perkatakan itu akan kita dengar, dan yang kita dengar itu akan berpengaruh dengan iman kita. Saat kita memperkatakan kekhawatiran kita, saat kita memperkatakan ketakutan kita, kita terus memperkatakan masalah-masalah yang kita hadapi, betapa besarnya masalah kita, maka ketakutanlah yang akan terjadi. Kekhawatiran kita itu akan mendatangi kita. Itu ada di dalam kitab Ayub. Apa yang kau takutkan itulah akan terjadi dalam kehidupanmu. Iman itu sebenarnya, kekhawatiran itu sebenarnya juga iman, tapi iman yang negatif. Apa yang kita perkatakan secara negatif itu pula yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mempercayai firman Tuhan, kita mulai perkatakan dengan iman, kita percaya, perkatakan, dan Tuhanlah yang akan menyatakan kuasanya. Iman kita ditambahkan dan kuasa Tuhan bekerja. Sepertinya saya seringkali dalam doa, saya selalu merenungkan firman. Saya minta kepada Tuhan firman untuk saya pegang. Dan saat saya memegang firman Tuhan, saya perkatakan dan perkatakan firman itu, sepertinya ada sesuatu ini ya, firman yang ada di dalam roh itu boleh ditransfer dalam kenyataan melalui saat kita memperkatakannya. Karena firman itu, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 11, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Tuhan suruh kepadanya. Saat kita terima firman dari Tuhan, kita mulai perkatakan firman Tuhan itu akan bekerja, melaksanakan seperti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan suruh. Bapak Ibu, mari kita cari firman,
kita mau hidup di dalam firman. Kita sebagai orang benar hidup oleh karena iman. Kita mau iman, hidup dengan iman, dan kita mulai memperkatakan firman itu. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan demikian, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, wow, Tuhan itu luar biasa. Beri kepada kita lidah, beri kepada kita firman yang perlu kita perkatakan saat kita memperkatakan firman. Hidup kita ini dikuasai oleh lidah kita. Kalau kita memperkatakan yang jelek, itu pula yang terjadi atas kehidupan kita. Kalau kita memperkatakan kata-kata firman, janji-janji Tuhan, itulah yang terjadi atas kehidupan kita. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita cari Tuhan, mencari Dia, mencari firman-Nya, pegang firman Tuhan dan mulai bertindak memperkatakannya. Jangan dicampur dengan kekhawatiran. Saat kita khawatir, saya bukannya tidak pernah khawatir. Saat saya pegang firman Tuhan, saya bisa khawatir, tetapi saya memperkatakan firman. Saya katakan, Tuhan, aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Aku percaya aku tidak mendapat malu. Engkau Tuhan Allah yang berjanji itu setia. Engkau Allahku yang besar. Tuhan, Engkau sanggup mengenapi janjimu. Engkau sanggup mengenapi rencanamu dalam kehidupanku. Aku mau bersetuju dengan Engkau Tuhan. Imanku percaya Engkau Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Saya perkatakan firman yang pernah saya dengar dan saya ucapkan, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan saya. Terus berjuang. Bapak Ibu, engkau ingin mengalami kemenangan dari Tuhan? Tuhan sudah menyediakan firman. Tuhan ingin engkau kuat di dalam iman. Perkatakan itu terus dan izinkan kuasanya bekerja saat kita bersetuju dengan sorga. Saat kita memperkatakan kata-kata iman, kita mengalami Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Janjinya itu disediakan bagi kita. Kita boleh mengalami janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Kemenangan yang Tuhan sediakan. Engkau ingin melihat keluargamu diberkati. Engkau ingin melihat keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan. Anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Perkatakan firman untuk mereka. Engkau ingin melihat pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Engkau mengalami janji-janji Tuhan dalam pekerjaanmu, di dalam finansialmu. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Satu hal yang saya terus pegang dalam kehidupan ini, yaitu orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Tuhan itu Allah yang menyediakan yang aku butuhkan. Dia gembalaku yang baik. Aku tidak kekurangan. Dia menuntun aku. Aku tidak pernah kekurangan tuntunan. Dia Allah yang menyediakan, dan kebajikan kemurahan mengikuti aku sepanjang hidupku. Perkatakanlah firman-firman yang engkau pegang dalam hidupmu, dan itu biarlah engkau alami dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk setiap janji-janjimu yang boleh kami terima melalui firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami setiap firman yang pernah kami dengar. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan di dalam segala tantangan yang kami hadapi. Problema Tuhan, di dalam segala masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan, kami memiliki firman-Mu dan kami mau mengalami firman-Mu itu Tuhan. Berkata-kata sesuai dengan janji-Mu, dan kami boleh mengalami hidup kami menjadi hari-hari yang baik, karena kami tahu Tuhan,
Engkau menyediakan masa depan yang penuh kemenangan. Engkau menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, segala sesuatu terjadi untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Engkau. Engkau terlibat di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,